Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Deni Harum Puspitasari dengan NIM 1913031010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 6, yaitu sintesis sikloheksanon. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi dalam kimia organik dan berikan contohnya. Nah, reaksi oksidasi dalam kimia organik itu didefinisikan sebagai reaksi yang berlangsung dengan adanya pengikatan oksigen ataupun pelepasan oksigen. Nah, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang berlangsung dengan pengikatan hidrogen atau pelepasan oksigen. Untuk contohnya yaitu sintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol. Senyawa-senyawa organik dapat mengalami beberapa jenis reaksi. Sebutkan jenis-jenis reaksi tersebut. Nah, yang pertama ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi melibatkan penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik atau nukleofilik, tergantung pada reagen yang terlibat. Reaksi substitusi nukleofilik biasa terjadi pada senyawa jenuh seperti alkana dan turunannya, semisal alkil halida, sedangkan substitusi elektrofilik sering terjadi pada senyawa aromatik. Berikut merupakan contoh dari reaksi substitusi, seperti yang tertampil pada slide. Yang kedua ada reaksi adisi. Nah, reaksi adisi melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Reaksi ini terbatas pada senyawa tidak jenuh, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon-karbon atau alkena dan ikatan rangkap 3 karbon-karbon atau alkuna. Elektron dalam ikatan V dapat bereaksi dengan suatu elektrofil sehingga disebut sebagai adisi elektrofilik. Ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom seperti karbonil atau imin menyebabkan atom karbon bermuatan parsial positif sehingga mudah diserang nukleofil. Oleh karena itu, adisi pada ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom merupakan adisi nukleofilik. Berikut merupakan salah satu contoh reaksi dari reaksi adisi. Yang ketiga ada reaksi penataan ulang. Reaksi penataan ulang merupakan kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Reaksi ini melibatkan perpindahan atom atau gugus dalam suatu molekul dari satu atom ke atom yang lain. Atom atau gugus fungsi yang berpindah disebut sebagai gugus yang bermigrasi atau migrating group. Atom pertama yang mengikat gugus yang bermigrasi disebut sebagai asal migrasi atau origin of migration. Sedangkan atom yang ditempati gugus yang bermigrasi disebut sebagai migrasi akhir atau terminus migration. Berikut merupakan contoh dari reaksi penataan ulang seperti yang tertampil pada slide. Yang keempat ada reaksi reduksi oksidasi. Nah, atom karbon memungkinkan untuk dapat memiliki bilangan oksidasi yang beragam, mulai dari minus 4 misalnya pada Ca4 sampai positif 4 yaitu misalnya pada CO2. Tergantung pada substituen yang terikat. Akan tetapi, menentukan bilangan oksidasi setiap atom karbon dalam satu senyawa organik seringkali menjadi terlalu sulit. Untuk menentukan apakah atom karbon telah mengalami reaksi reduksi atau oksidasi selama reaksi, dapat dilihat dari perubahan dalam jumlah ikatan terhadap hidrogen dan jumlah ikatan terhadap atom yang lebih elektronegatif, seperti O, N, F, Cl, Br, I, dan S. Berikut merupakan contoh dari reaksi reduksi oksidasi pada Fe dan SO4 2-. Yang terakhir ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang sangat penting dalam sintesis alkena. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi alkil halida dan dehidrasi alkohol. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan jenis reaksi yang terjadi pada 3 jenis alkohol yaitu primer, sekunder, dan tersier serta beri contoh.
Alkohol primer merupakan alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain. Contohnya itu pada etanol. Nah, alkohol primer ini memiliki dua proton pada posisi alfa, yaitu atom karbon yang mengandung gugus hidroksil. Akibatnya, alkohol primer dapat dioksidasi dua kali. Oksidasi pertama menghasilkan aldehida, dan kemudian oksidasi aldehida ini akan menghasilkan asam karboksilat. Seperti contoh pada di bawah, yaitu ketika alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan aldehida. Aldehida ini dioksi kembali akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua yaitu alkohol sekunder. Alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lain, contohnya pada 2-butanol. Nah, alkohol sekunder ini hanya memiliki satu proton pada posisi alfa, sehingga hanya dapat dioksidasi sekali membentuk keton. Contoh pada reaksinya seperti berikut, yaitu alkohol sekunder ketika dioksidasi akan menghasilkan keton, namun keton ini tidak dapat dioksidasi kembali untuk menghasilkan senyawa lanjutan. Yang terakhir yaitu alkohol tersier. Alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon tersier atau atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain. Contohnya pada 1,1 dimetil 1 propanol. Alkohol sekunder hanya memiliki satu proton pada posisi alfa, sehingga hanya dapat dioksidasi sekali membentuk keton. Nah, soal nomor 4 yaitu jelaskan karakteristik penting senyawa sikloheksanol serta cara pembuatannya. Karakteristiknya yaitu memiliki titik didih 161 derajat Celcius, memiliki gugus OH pada C sekunder, dapat menghasilkan sebanyak 90% sikloheksanon dengan bantuan oksidator kuat. Untuk cara pembuatannya yaitu sikloheksanol direaksikan dengan asam kromat sehingga terjadi reaksi oksidasi menghasilkan sikloheksanon. Sikloheksanon murni ini didapatkan dengan pemurnian dengan cara destilasi untuk menghilangkan pelarutnya yaitu eter, yang mana eter ini akan menetes pada suhu 34 derajat Celcius sedangkan sikloheksanon menetes pada suhu 151 derajat Celcius. Jelaskan mekanisme reaksi oksidasi sikloheksanol. Sikloheksanol direaksikan dengan asam kromat dapat menyebabkan terbentuknya kromat ester. Nah, kromat ester ini akan memberikan gugus keton. Produk sampingan yang terbentuk adalah ion krom dengan bilox 4 positif yang mana bersifat tidak stabil sehingga akan berubah menjadi krom 3 positif. Seperti reaksi pada berikut di mana sikloheksanol itu direaksikan dengan asam kromat akan membentuk kromat ester dan H2O. Nanti H2O ini akan menyerang H pada kromat ester sehingga akan menghasilkan sikloheksanon dan produk sampingan yaitu ion krom dengan bilox positif 4, namun karena tidak stabil jadi berubah menjadi krom 3 positif serta ion hidronium. Sebutkan alat dan bahan beserta fungsi yang digunakan sintesis sikloheksanon. Yang pertama ada labu Erlenmeyer, yaitu berfungsi sebagai wadah ketika mereaksikan bahan-bahan analisa. Yang kedua ada pipet tetes, berfungsi untuk membantu memindahkan bahan analisa berupa cairan dari satu wadah ke wadah yang lain dalam skala kecil. Labu dasar bulat berfungsi sebagai tempat melakukan ekstraksi. Spatula berfungsi untuk membantu memindahkan bahan analisa berupa padatan dari satu wadah ke wadah lainnya. Neraca analitik berfungsi untuk menimbang massa zat yang akan digunakan. Alat destilasi sederhana berfungsi untuk memisahkan eter dari sikloheksanon. Gelas kimia berfungsi untuk menempatkan zat yang akan digunakan. Kaca arloji berfungsi sebagai wadah zat ketika ditimbang dengan neraca analitik. Kertas saring berfungsi untuk menyaring eter dan zat anhidros atau CuSO4. Corong pisah berfungsi untuk memisahkan campuran dengan lapisan atas tetap yaitu campuran antara sikloheksanon dan eter, serta lapisan bawah yaitu NNA bikarbonat. Termometer berfungsi untuk mengukur atau mengetahui suhu pada suatu reaksi.
Pendingin atau kondensor berfungsi untuk menjaga suhu ketika reaksi mengalami peningkatan suhu. Statif dan klem berfungsi untuk menyangga corong pisah ketika melakukan pemisahan. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk ketika melarutkan zat. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada larutan kalium dikromat yang berfungsi sebagai oksidator, ada larutan H2SO4 atau asam sulfat yang berfungsi untuk mengubah kalium dikromat menjadi asam kromat. Lalu ada natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menghilangkan pengotor yang terdapat dalam lapisan atas yaitu sikloheksanon yang terlarut dalam ether. Lalu ada es yang berfungsi untuk menjaga temperatur pada reaksi. Ada sikloheksanol yang sebagai bahan utama pembuat sikloheksanon. Ada asam oksalat yang berfungsi untuk mereduksi kelebihan dikromat. Ether sebagai pelarut sikloheksanon. Zat anhidros atau CuSO4 yang berfungsi untuk menyerap molekul air akibat proses pencucian dengan air dan Na bikarbonat. Dan yang terakhir aquades untuk membuat larutan. Langkah praktikum pertama yaitu sebanyak 0,03 mol kalium dikromat atau natrium dikromat dilarutkan ke dalam 40 ml aquades. Kemudian 7 ml asam sulfat pekat ditambahkan secara hati-hati. Jelaskan apa yang terjadi dalam tahap ini dan tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, kalium dikromat direaksikan dengan air dan juga asam sulfat menghasilkan asam kromat dan ion kalium positif serta HSO4. Kalium dikromat ini merupakan oksidator kuat, yang mana direaksikan dengan asam sulfat akan menghasilkan larutan berwarna merah orange dan panas yang mengindikasikan bahwa reaksi tersebut terjadi reaksi eksoterm. Penambahan asam sulfat ini bertujuan untuk menghasilkan asam kromat sehingga dapat memungkinkan terjadinya reaksi oksidasi sikloheksanol. Langkah soal pada nomor 7 kemudian didinginkan pada temperatur kamar. Ketiga, sebanyak 0,065 mol sikloheksanol dicampurkan dengan 25 ml aquades. Jelaskan apa yang terjadi pada tahap ini. Nah, asam kromat yang terbentuk pada tahap sebelumnya kemudian direaksikan dengan sikloheksanol yang telah dicampur dengan air. Pada tahap ini, asam kromat secara perlahan-lahan akan mengoksidasi sikloheksanol menjadi sikloheksanon. Dalam reaksi oksidasi sikloheksanol, asam kromat dan air mempunyai peranan penting dalam menghasilkan produk berupa sikloheksanon yang ditandai dengan perubahan warna campuran menjadi hijau kehitaman dengan reaksi sebagai berikut, di mana ketika sikloheksanol direaksikan dengan asam kromat akan membentuk kromat ester dan juga H2O. Molekul H2O ini kemudian akan menyerang hidrogen pada kromat ester yang kemudian akan membentuk produk sampingan yaitu sikloheksanon dan ion kromat 4, namun karena dia tidak stabil akan berubah menjadi kromat 3 positif serta ion hidronium. Temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan di dalam penangas air es. Jelaskan apa tujuan langkah ini. Nah, temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan di dalam penangas air es, yang mana hal ini bertujuan agar terbentuknya sikloheksanon dalam reaksi antara sikloheksanol dengan asam kromat. Karena apabila suhu tersebut berada di atas 55 derajat Celcius, maka kemungkinan akan terjadi pemutusan ikatan antar molekulnya sehingga sikloheksanon tidak dapat terbentuk. Hasil pada nomor 9 dipindahkan dari penangas air es jika temperatur sudah tidak meningkat lagi. Lalu sebanyak 0,2 gram asam oksalat ditambahkan untuk mereduksi kelebihan dikromat. Jelaskan apa yang terbentuk dari langkah ini. Nah, kelebihan dikromat dalam campuran dapat direduksi dengan menambahkan asam oksalat. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Ketika dikromat itu direaksikan dengan asam oksalat, akan menghasilkan ion krom 3 positif, karbon dioksida, dan H2O. Berdasarkan reaksi, ion krom 3 positif akan terbentuk setelah penambahan asam oksalat. Campuran langkah 10 dipindahkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 35 ml aquades, kemudian diekstrak dengan ether 25 ml sebanyak 3 kali. Jelaskan tujuan langkah ini.
Nah, sebelum diekstraksi, campuran ditambahkan aqueous terlebih dahulu, yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbedaan kepolaran antara sikloheksanon dengan pengotornya, sehingga sikloheksanon akan terpisah dari pengotor yang lain. Sikloheksanon hasil sintesis diekstrak sebanyak 3 kali menggunakan ether, yaitu dietil ether. Ether digunakan untuk mengekstraksi sikloheksanon karena sifat kepolaran dari ether dan sikloheksanon yang sama-sama sedikit polar. Campuran diekstrak sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi, sehingga semakin banyak sikloheksanon yang terekstrak. Lapisan ethernya digabung, dicuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Lapisan air dan larutan natrium bikarbonat dipisahkan dengan lapisan ether. Kemudian, lapisan ethernya dikeringkan dengan CuSO4 anhydrous. Campuran tersebut disaring dan dimasukkan ke dalam labu dasar bulat, lalu campuran tersebut didestilasi. Ether dipisahkan pada suhu 34 derajat Celcius. Apakah yang dipakai membuktikan bahwa tahap-tahap ini positif menghasilkan sikloheksanon? Campuran didestilasi untuk pemurnian sikloheksanon dengan menghilangkan pelarutnya berupa ether, yang mana ether akan menetes pada suhu tersebut, yaitu 34 derajat Celcius, sedangkan sikloheksanon mulai menetes pada suhu 151 derajat Celcius. Dengan demikian, akan diperoleh sikloheksanon atau tahap ini positif menghasilkan sikloheksanon. Cara menghitung rendemen dan gram sikloheksanon yang diperoleh dari percobaan ini. Nah, cara menghitung gram atau massa sikloheksanon yaitu jumlah sikloheksanon yang didapatkan setelah destilasi selesai dikalikan dengan rho atau massa jenis dari sikloheksanon. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu massa dari sikloheksanon sama dengan volume dikali rho, yaitu diketahui 0,95 gram per mililiter. Nah, untuk menghitung rendemennya, terlebih dahulu dihitung massa sikloheksanon secara teoritis, yang mana yaitu 90% dari sikloheksanol. Nah, sama dengan 90% dikali dengan 0,065, yaitu merupakan mol dari sikloheksanol, sehingga menghasilkan 0,0585 mol, kemudian massa dihitung sebagai berikut. Untuk massa secara teoritisnya, yaitu mol dikali massa molekul relatif. Molnya telah dihitung sebelumnya, yaitu 0,0585 mol dikali dengan 98 gram per mol, sehingga didapatkan 5,733 gram. Selanjutnya, rendemen dihitung dengan cara massa yang didapatkan dari percobaan dibagi dengan massa secara teoritis dikali dengan 100%. Nah, contohnya, volume sikloheksanon yang terjadi pada percobaan adalah 4 ml dengan indeks bias 1,496. Sehingga untuk massa dari percobaannya didapatkan yaitu 4 ml dikali 0,95 gram per mililiter didapatkan 3,8 gram. Sehingga rendemennya yaitu 3,8 gram, yaitu merupakan massa yang didapatkan dari percobaan, dibagi dengan 5,733, yaitu massa secara teoritis, dikali 100%, sehingga mendapatkan 66,28%. Sebutkan perbedaan metode sintesis sikloheksanon yang ada pada jurnal yang ada di jurnal yang diberikan dengan penuntun praktikum. Nah, pada jurnal yaitu dengan judul An Environmentally Benign Process for the Efficient Synthesis of Cyclohexanon and 2-methylfuran. Nah, sintesis sikloheksanon dan 2-methylfuran itu melalui proses dihidrogenasi sikloheksanon dan hidrogenasi furfural dengan menggunakan katalis CuZnAl untuk mewujudkan efisiensi energi yang baik, memanfaatkan hidrogen dengan optimal dan ramah lingkungan. Sedangkan pada penuntun, sintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol dengan menggunakan asam kromat. Sebutkan bahan dan alat yang dipergunakan yang terdapat pada jurnal. Untuk alat yang digunakan ada pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, kertas saring, Erlenmeyer, SP2000 gas chromatografi, tubular fixed bed reactor, ice trap, heater. Untuk bahan yang digunakan ada larutan yang dari campuran senyawa CuNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AlNO3 3 kali dengan
konsistensi yaitu 1 molar. Lalu ada 1 molar Na2CO3 dan sikloheksanol. Sekian penjelasan saya mengenai LKM6 ini, yaitu sintesis sikloheksanon. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.